juga Sobat Sehat RSGM, kembali lagi di program Dentis, diskusi interaktif pentingnya hidup sehat bersama RSGM Unimus. Senang sekali bersama saya Elin, saya bisa menemani Anda pada kesempatan kali ini. Nah, untuk saat ini di sebelahnya Elin ada Dr. Ika Rahmawati, spesialis radiologi kedokteran gigi nih. Kita sapa langsung ya. Halo dok. Halo Mbak Elin. Halo Dokter Ika ya panggilannya ya? Betul Mbak. Kabarnya gimana dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Sibuk apa nih Dokter Ika? Sekarang saya sibuk di RSGM Unimus dan Fakultas Kedokteran Unimus sebagai tenaga pengajar. Ngajar juga ternyata dokter ya, luar biasa sekali. Dok, mungkin diceritain dulu nih dok ke Tribuners dan juga yang lainnya. Sebenarnya RSGM Unimus tuh berdirinya kapan sih dok? Baik, jadi sejarah berdirinya RSGM Unimus itu berdiri sekitar tahun 2016 untuk RSGM-nya dan diresmikan pada kurang lebih tahun 2019 bulan Desember, dan didirikannya RSGM Unimus ini untuk menunjang pelayanan pendidikan di FKG Unimus. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, RSGM Unimus melayani kesehatan gigi umum untuk masyarakat luas di sekitar kota Semarang. Oke, berarti bisa dibilang RSGM Unimus ini bagian dari Universitas Muhammadiyah Semarang gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, jadi mungkin ada mahasiswa-mahasiswa dari FKG Unimus, praktiknya di RSGM Unimus Ya, gitu? Betul, Mbak. Luar biasa sekali. Oke, jadi sebagai salah satu RSGM yang ada di Semarang nih dok, RSGM Unimus sendiri tersedia pelayanan apa aja nih? Baik, pelayanan di RSGM Unimus ada beberapa pelayanan. Salah satunya pelayanan kesehatan umum, lalu ada pelayanan kesehatan gigi umum, dan pelayanan kesehatan gigi spesialistik. Oke. Baik, dan spesialistiknya di sini ada konservasi gigi, ada bedah mulut, ada prostodontia. Prostodontia di sini mungkin asing ya, Mbak. Apa ya? sih itu? Itu apa sih dok? Jadi prostodontia di sini yang membidangi pembuatan gigi tiruan. Oke. Lalu ada kesehatan gigi anak, kedokteran gigi anak. Di sini yang khusus untuk menangani anak-anak. Khusus buat anak-anak ada juga nih Tribuners. Oke. Ya, terus ada juga bagian penyakit mulut. Oke. Terus selain itu ada juga radiologi. Baik, ada radiologi juga. Baik, sebelum kita bahas lebih detail tentang radiologi yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini dok, ada pelayanan BPJS Kesehatan nggak nih dok? Karena kebanyakan nih masyarakat Indonesia kan sekarang udah pakai BPJS. Bisa nggak sih kalau di RSGM Unimus? Baik, di RSGM Unimus juga melayani pasien BPJS. Selain BPJS juga melayani beberapa asuransi kesehatan. Baik. Salah satu asuransi yang diterima di sana ada BRI Life, BNI Life, dan Takaful. Oke, berarti berbagai asuransi juga ada ya? Ya. Nah, buat Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM nih, kalau misalkan punya BPJS maupun asuransi, bisa digunakan di RSGM Unimus ya dok ya. Baik, kembali ke bahasan kita ke radiologi nih dok. Kalau di Unimus sendiri ini tuh radiologi, mungkin kalau nggak Tribuners masih asing nih. Sebenarnya ini tuh apa sih dok, radiologi ini gunanya buat apa kayak gitu? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang radiologi. Jadi salah satu unggulannya di RSGM Unimus adanya unit radiologi. Jadi unit radiologi di sini merupakan salah satu unit yang membidangi fasilitas penunjang medis khususnya untuk imaging dari tubuh yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Jadi membantu para klinisi untuk menegakkan diagnosa seperti itu. Oke, itu berarti bentuknya hampir sama kayak ronsen gitu nggak sih dok? Atau Iya. beda? Atau sama? Ya, betul. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ronsen. Jadi ada sinar X yang dipaparkan ke anggota tubuh pasiennya. Di sini khusus untuk rongga mulut ya Mbak ya. Jadi nanti setelah dipapar, nanti hasil akhirnya berupa gambar atau citra radiograf. Atau nama umumnya ronsen gitu. Ronsen, nah ini masyarakat umum mungkin Tribuners juga taunya ronsen nih. Baik, oke dok. Kemudian untuk radiologi di Unimus sendiri ada apa aja sih jenisnya dok? Baik, di radiologi Unimus di sini ada dua. Ada radiologi 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi di sini contohnya seperti intraoral. Jadi ada alat dimasukin ke rongga mulut, nanti bisa melihat kondisi giginya sampai yang di dalam gusi itu seperti apa. Tuh. Dan periapikal ini ada macam-macam Mbak contohnya. Apa aja dok? Ada batwing, bisectris, paralel, oklusal. Jadi, wah, itu apa tuh dok? Itu apa dok? Jadi ini nanti kita gunakan tergantung keperluannya ya, mau lihat apa. Misalnya nih kita mau lihat gigi kita yang
nggak tumbuh kan, ada gigi nggak tumbuh, terus kita mau lihat ini gigi ada nggak ya, nah itu bisa pakai oklusal gitu, melihat giginya itu impaksi gitu. Oke, ini Tribuners mungkin banyak yang belum tahu nih. Baik, kalau radiologi sendiri berarti digunakan untuk melihat ini ya bagian dalam rongga mulut kayak Rongga gitu loh, mulut, lebih ke itu ya. Kalau tadi kan yang 2 dimensi ya Mbak ya, terus ada lagi Oh kelebihannya. masih ada lagi. Oh. Tadi 2 dimensi intraoral, ada 2 dimensi ekstraoral. Ekstraoralnya itu berarti kan yang di luar filmnya itu ada panoramik, terus kalau mau orto bisa pakai cefalometri. Terus untuk TMJ, ini kan namanya TMJ ya, itu bisa di RSGM Unimus bisa untuk pemeriksaan TMJ. Oke, lengkap sekali ya dok ya. Dan buat Tribuners nih mungkin pengen periksa gigi, kesehatan gigi Tribuners atau mungkin anaknya gitu, karena juga tersedia layanan untuk gigi anak ya dok ya, bisa langsung datang ke RSGM Unimus. Alamatnya di mana dok? Di Gedung Mundur Raya nomor 2. Oke, Gedung Mundur Raya nomor 2. Baik. Kemudian nih dok, tadi sudah dijelaskan secara detail terkait layanan radiologi di RSGM Unimus nih. Kemudian ada CBCT nih dok. Ya, itu apa dok? CBCT merupakan salah satu unggulan di unit radiologi kami. Di sini CBCT merupakan salah satu resolusi terbaru radiograf secara 3 dimensi karena merepresentasikan berbagai potongan secara jelas. Jadi gambarannya yang didapatkan tuh bisa lebih detail, lebih akurat dibandingkan yang 2 dimensi tadi. Oke, nah diperuntukannya untuk apa aja nih dok? Kalau yang khusus yang ini, CBCT ini? Oke, CBCT di sini biasanya sering digunakan untuk pasien yang ingin melakukan implan. Jadi yang ingin melakukan perawatan implan kan ada pengukuran untuk ketinggian tulangnya dan sebagainya. Nah itu bisa menggunakan CBCT. Lalu untuk pasien yang dengan kondisi khusus misalnya ada tumor atau kista di rahang, ingin mengetahui lebar atau luas tumornya, itu lebih presisi, lebih akurat melalui CBCT gitu. Oke, berarti bisa dibilang CBCT ini lebih akurat ya. Ya, luar biasa sekali RSGM Unimus sudah punya gitu. Betul. Jadi buat Tribuners dan juga sobat sehat RSGM mau ngecek bisa ke RSGM Unimus ya dok ya. Baik, kalau ini dok, misalkan nih habis radiologi nih, tips yang harus dilakukan setelah radiologi ini apa sih dok? Kita harus, apakah ada pantangan-pantangan tertentu seperti itu dok? Baik, setelah dilakukan tindakan pengambilan radiograf, otomatis kan ada suatu paparan radiasi ke dalam rongga tubuh. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan salah satunya minum susu. Kenapa harus minum susu? Karena di sini susu mengandung lemak. Jadi lemak ini dapat memperbaharui sel-sel dalam tubuh lebih cepat. Kan tadi ada sel-sel yang terkena radiasi. Nah, kalau minum susu nanti pembentukan selnya lebih cepat. Selain minum susu juga harus banyak makan ikan ya. Karena ikan kan ada omega 3-nya. Karena ada omega 3-nya juga mempercepat produksi sel-sel baru dalam rongga tubuh. Oke, berarti setelah melakukan tindakan radiologi untuk Tribuners dan juga sobat sehat RSGM dianjurkan untuk minum susu dan juga banyak mengonsumsi ikan gitu ya, karena ada sel-sel kita yang terpapar, yang rusak ya dok ya? Iya betul. Oke, mungkin banyak Tribuners yang nggak tahu nih. Iya. Tapi di sini terpaparnya bukan langsung yang efeknya serem gitu ya. Mungkin terpaparnya radiasi kan ada efek-efek kemerahan di kulit seperti itu. Terus ada kalau di rongga mulut mungkin habis terpapar tuh sariawan. Jadi bukan yang sampai efeknya berat bikin kita takut radiasi itu enggak ya. Tapi efek sedikit pada tubuh. Cuma sedikit saja efeknya. Jadi Tribuners jangan takut ya buat melakukan radiologi gitu. Karena itu mungkin tindakan yang saat itu diperlukan untuk kita buat ngecek kondisi tubuh kita sebenarnya baik-baik aja gak sih kayak gitu ya dok ya. Baik dok, kemudian nih dok, kalau misalkan ada Tribuners ataupun sobat sehat RSGM yang pengen melakukan tindakan radiologi karena itu mungkin memang dibutuhkan, itu caranya seperti apa sih dok? Baik, salah satu cara jika ingin melakukan pemeriksaan radiologi, pertamanya jika kita dari luar harus membawa surat rujukan karena radiologi di sini merupakan salah satu pemeriksaan penunjang, jadi harus ada rujukannya dulu dari dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis. Jika sudah ada surat rujukan, dibawa ke bagian pendaftaran, nanti bagian pendaftaran akan menginput ke SIM RS rumah sakit. Jadi nanti dari SIM RS akan langsung didaftarkan ke unit radiologi. Nanti pasien langsung diarahkan ke unit radiologi dan nanti di sana ada radiografer yang menyambut untuk mengkonfirmasi data-data pasiennya terlebih dahulu sesuai dengan indikasinya ya, mau dilakukan tindakan radiograf
intraoral atau ekstraoral. Setelah dikonfirmasi, lalu pasiennya melakukan exposure, nanti ditunggu lalu hasilnya keluar seperti itu. Oke, berarti dilakukan pengecekan dulu pendaftaran, kemudian pengecekan dulu memang tindakannya yang pas apa nih gitu dari dokter-dokter yang ada gitu ya. Kalau jam operasionalnya sendiri dok, buka Oke. setiap kapan nih? Jam berapa? Baik, jam operasional unit radiologi khususnya di RSGM Unimus di sini mulai jam 9 sampai jam 9 malam. Tetapi kami juga melayani on call. Jadi setelah jam 9 ke atas sampai jam 9 pagi itu kami melayani on call. Ya via telepon gitu ya. Nomor teleponnya mungkin nanti bisa dicantumkan ya. Tribuners nanti lebih lengkapnya bisa dicantumkan. Berarti untuk Tribuners atau yang lainnya misalkan malam-malam udah lebih dari jam 9, bingung bisa via telepon ya dok ya konsultasi. Luar biasa sekali layanannya banyak sekali. Baik dok, RSGM Unimus ini kan keren banget nih dok, punya fasilitas luar biasa. 3 jargonnya dong, 3 Oke. kata mencerminkan RSGM Unimus. Boleh dok? Oke, saya bilang dulu nanti Oke. ikut bareng Oh ya. boleh. Oke, RSGM Unimus. Care for the excellence. Luar biasa. Terima kasih Dokter Ika atas waktunya. Jadi tahu nih ternyata Unimus punya pelayanan kesehatan yang cukup lengkap gitu kan dan bisa diakses oleh masyarakat semuanya, masyarakat umum yang punya BPJS, asuransi ataupun yang nggak punya asuransi pun bisa ke RSGM Unimus. Sehat terus Dokter Ika, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama, terima kasih. Oke. Oke Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Gigi Ika Rahmawati, spesialis radiologi kedokteran gigi di RSGM Unimus. Terima kasih sudah menyaksikan Dentis, diskusi interaktif pentingnya hidup sehat bersama RSGM Unimus. Saya Elin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.